Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Amma ba'd. Ilahi anta maqsudi wa ridhaka matlubi atini mahabbataka wa ma'rifataka ya alim ya fatah. La hawla wa la quwata illa billahil aliyil azim. Ya jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Azza wa Jalla yang telah memberikan kesempatan untuk thalabul ilmi ba'da subuh setiap ahad, yang insyaallah pada kajian tafsir ini masih surat Al-An'am surat ke-6 pada ahad subuh ini, yaitu ayat 159. Salawat salam semoga Allah limpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, tabi'in, termasuk umat akhir zaman kita semua. Amin ya Allah. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum tafsir yang akan disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustad Bapak Ustad Ud Masudin Arasi SPDI, insyaallah saya akan membacakan ayatnya terlebih dahulu dan terjemahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'an lasta minhum fi syai'. Innama amruhum ilallahi thumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Shadaqallahul azim. Terjemah surat Al-An'am ayat 159. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agamanya dan mereka menjadi terpecah dalam golongan-golongan, sedikit pun bukan tanggung jawabmu Muhammad sallallahu alaihi wasallam atas mereka. Sesungguhnya urusan mereka terserah memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka perbuat. Maha benar Allah dari segala firman-Nya. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita simak tafsiran dari surat Al-An'am ayat 159 yang insyaallah akan disampaikan oleh guru kita Bapak Ustadz Ud. Dipersilakan, tafadhol Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina
wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya fattahu ya alim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah lana hikmataka wansur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma wa arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah. Sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Pada pagi hari ini insyaallah kita membahas surah Al-An'am ayat ke-159. Ayat ini mengajak kepada kita atau merupakan ajakan kepada kita semuanya untuk tetap bersatu padu, hidup yang harmonis antara kita semuanya, saling asa, saling asih, saling asuh, dan isyarat agar kita tidak saling membedakan, saling meninggalkan, memisahkan diri dari agama kita, supaya kita tetap punya pendirian, tetap kuat dalam tali Allah, wa'tasimu bihablillahi jami'a, memegang erat teguh di jalan Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Innalladzina, sesungguhnya orang-orang yang farraqu dinahum. Farraqu itu bisa artinya memisahkan atau membedakan, atau juga meninggalkan dinahum, agama mereka. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu, itu juga ada kan, tafarraqu, bercerai-berai, memecah belah. Bisa juga artinya memecah belah. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah, mencerai-beraikan, memisahkan diri dari dinahum, agama mereka. Wa kanu syi'an, dan mereka menjadi bergolongan-golongan, berkelompok-kelompok.
memisahkan diri dari agama Islam, kemudian mereka membuat agama-agama baru. Ya, ini kelompok agama sesuatu, ini agama yang lainnya. Nah, itu antara satu dengan yang lainnya itu saling bertengkar, saling membeda-bedakan antara ajaran satu dengan ajaran lain di dalam agama Islam. Ya, jadi ada orang yang membeda-bedakan antara apa yang ada dalam Al-Quran yang satu dengan yang lain. Dalam Al-Quran disebutkan juga apa tu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd. Apa kau beriman kepada sebagian kitab atau sebagian isi kandungan Al-Quran dan kau kafir terhadap sebagian yang lainnya? Ya, kalau itu pas, cocok, sesuai dengan pemikirannya, maka dia menggunakan itu atau beriman kepada ajaran itu. Tapi kalau itu mentok terhadap dirinya, tidak sesuai dengan pemikirannya, tidak enak kalau dilakukan itu, maka dia tidak mengimaninya atau kufur terhadapnya, menolaknya. Nah, itu. Ini yang membeda-bedakan agama. Farraqu dinahum. Ya. Wa kanu syi'an, dan mereka itu menjadi beberapa golongan. Di dalam agama Islam juga ada yang berbeda-beda pendapat. Ya, ada yang mungkin mengambil madhabnya itu madhab Syafi'i, ada yang mengambil madhab Hambali, ada yang mengambil madhabnya Maliki, ada yang mengambil madhabnya Hanafi. Bermadhab-madhab. Apa itu yang dimaksud? Ya boleh saja kalau itu ya, boleh berbeda-beda. Yang tidak dibolehkan itu kalau dengan perbedaan itu menjadi pertengkaran, ya, pertengkaran, saling bertengkar, bahkan sampai saling bunuh, saling menyalahkan. Ya. Boleh kita beda dan yakin dengan apa yang kita pegang, tapi kita juga harus menghormati orang lain, bahwa orang lain pun punya keyakinan yang berbeda, gitu ya. Punya keyakinan yang berbeda. Nah, ini lebih jelasnya bahwa di sini adalah farraqu dinahum. Ya, farraqu dinahum. Mereka memecah belah agama. Kalau udah agama itu ya sudah masalah akidah ya. Nah, ada yang mereka menyembah kepada selain Allah, ada yang menyembahnya itu kepada tapekong atau kepada apa itu, kepada patung, ada juga yang kepada genderuwo, ada juga pada kekuatan-kekuatan lain selain Allah. Ini itu yang dilarang, ya. Yang dilarang seperti itu. Rasulullah SAW
pernah bersabda di dalam sebuah riwayat dari Ibnu Abi Hatim melalui As-Suddi, Rasulullah bersabda, iftaraqatil yahudu ala ihda wa sab'ina firqatan kulluhum fil hawiyati illa wahidatan wa iftaraqatin nasara itnataini wa sab'ina firqatan kulluhum fil hawiyati illa wahidatan. Ya. Jadi umat itu ada yang memisahkan diri dari Islam, kemudian membentuk agama lain. Beberapa sahabat menyebutkan atau beberapa ulama menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan memisahkan diri di sini adalah orang Yahudi dan Nasrani gitu. Sedangkan Rasulullah SAW menyebutkan di dalam hadisnya bahwa orang-orang Yahudi sendiri terpecah belah menjadi 71 golongan. Ya. Orang-orang Yahudi sendiri terpecah belah menjadi 71 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Ini golongan yang mana yang masuk? Tentunya yang tetap mempertahankan akidahnya. Nah, ya. Orang-orang Nasrani pun terpecah belah menjadi 72 golongan. 72 golongan. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Kemudian hadis itu dilanjutkan lagi dalam ungkapan Rasulullah SAW, wasat taftariku ummati ala thalathin wa sab'ina firqatan kulluhum fil hawiyati illa wahidatan. Dan umatku akan terpecah belah menjadi 73 golongan, semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Kecuali satu golongan. Ya. Kita juga sudah melihat sekarang ini umat Rasulullah SAW itu ada yang tetap dalam Islam, ajarannya sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, memegang kitab Al-Quran. Tapi ada juga yang Yahudi, ada Nasrani, ada yang agama-agama yang lain lah, banyak itu. Ada yang menyembah kepada berhala, menyembah kepada matahari, menyembah kepada dan sebagainya. Itu umatnya Rasulullah SAW. Ya. Kata Rasulullah sampai 73 golongan. Ya. Semuanya masuk neraka kecuali satu golongan. Kecuali yang tetap dalam Islam, tidak memisahkan diri dari agama Islam. Itu ya. Tetap dalam Islam. Lasta minhum fi syai'in. Lasta minhum fi syai'in. Maka tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Ini Rasulullah SAW tidak bertanggung jawab terhadap orang yang memecah belah agamanya atau memisahkan diri dari Islam. Atau Islam sendiri memang tidak seperti itu. Tetap Islam itu dalam satu kesatuan, ya. Tetap semuanya ahlus sunnah wal jamaah dalam kesatuan semuanya, ya. Walaupun madhabnya berbeda-beda, tapi tetap dalam Islam.
Ya, tetap dalam Islam. Gitu. Jadi ini tidak ada tanggung jawab bagi kita untuk dosa mereka, karena mereka memisahkan diri dari Islam atau menentang terhadap Islam. Dosanya itu bukan tanggung jawab kita kalau kita sudah memberikan peringatan kepada mereka, kalau kita sudah mengingatkan kepada mereka semua. Kayak kita berjamaah di sini, kita membangun masjid, itu juga usaha. Kita memperlihatkan bahwa ini Islam. Nah, ini agama kita. Ya, atau syiar-syiar yang lainnya dengan cara dakwah, dengan cara taklim, dengan cara tabligh dan sebagainya itu ya. Itu usaha. Kalau kita diem saja tidak pernah bergerak sama sekali ya, tidak pernah berjamaah sini memperlihatkan keislaman kita, ya itu mungkin kita juga akan terbawa dosanya ya. Dosanya kalau kitanya tidak pernah bergerak sama sekali. Atau bahkan kita terbawa oleh mereka. Nah, lasta minhum fi syai'in, tidak ada sedikit pun tanggung jawabmu terhadap mereka. Terus kalau begitu bagaimana mereka itu? Nasib mereka itu bagaimana? Innama amruhum ilallah. Sesungguhnya urusan mereka itu diserahkan kepada Allah. Jadi bagi kita itu wa ma alaina illal balaghul mubin. Tidak ada kewajiban bagi kita untuk menjadikan mereka itu harus jadi Islam gitu enggak. Tapi tugas kita adalah menyampaikan dengan seterang-terangnya. Balagh al-mubin. Ya. Perkara mereka itu tetap tidak mau mengikuti Islam, mereka memisahkan diri menjadi agama yang mereka inginkan, mereka sendiri buat, maka urusannya diserahkan kepada Allah. Innama amruhum ilallah. Serahkan kepada Allah. Serah kepada Allah. Ya. Khususnya di dunia ini ya. Di dunia ini terserah kepada Allah. Apakah Allah ingin menjadikan mereka itu sadar, kemudian bertaubat dan masuk Islam, atau tidak, membiarkan mereka, mengistidraj mereka, ya terserah mereka tetap hidup di dunia ini, tetapi dalam kubangan kesesatan. Itu terserah kepada Allah. Tugas kita hanya menyampaikan saja. Nah, Allah mengislamkan mereka ataupun mengadab mereka. Nah, kemudian bagaimana nanti di akhirat bagi mereka yang tetap tidak mau untuk mengikuti Islam, kekeh betekeh, ya, bersikeras, bersikukuh dalam pemikiran mereka yang sesat itu, maka summa yunabbi'uhum, summa kemudian, summa itu artinya kemudian. Kalau kemudian itu atau summa itu untuk jangka yang panjang nanti, summa nanti ya di akhirat maksudnya, yunabbi'uhum, Allah akan memberikan informasi, Allah akan memberitahukan kepada mereka
memberitahukan kepada mereka. Ya. Ini dengan menggunakan kata nabba'a yunabbi'u. Berbeda dengan akhbaro yukhbiru. Walaupun artinya dalam bahasa Indonesia sama, artinya memberitahukan. Nah, tetapi kalau yunabbi'u, nabba'a yunabbi'u itu memberitahukan sesuatu yang besar, yang sangat penting, yang luar biasa gitu. Allah akan memberitahukan sesuatu yang penting sekali kepada mereka. Yaitu apa? Apa bima kanu yaf'alun, apa-apa atau terhadap apa-apa yang mereka telah lakukan di dunia ini. Ya, ini kenapa besar? Kenapa penting? Karena ya, informasi ini informasi sesuatu yang disembunyikan oleh mereka orang-orang yang kafir ketika di dunia. Mereka sembunyikan. Ya. Mereka sembunyi-sembunyi. Tetapi Allah bisa mengungkapkan apa yang mereka sembunyikan walaupun di dalam hati mereka sendiri. Walaupun mereka sembunyikan berbuat keburukan-keburukan itu, baik itu seperti korupsi ataupun membunuh, berzina, minum minuman yang keras yang dilarang oleh Allah itu, atau menyembah kepada selain Allah dengan cara sembunyi-sembunyi tidak memperlihatkan kepada orang lain, tetapi Allah dapat menginformasikan apa yang mereka lakukan dan mereka sembunyikan ketika di dunia itu, sehingga mereka kaget, lah kok tahu ya. Itu jadi Allah akan memberitahukan kepada mereka sekaligus ya, mengabarkan kepada mereka tentang apa yang akan mereka dapatkan karena perbuatannya itu. Ya, kalau yang selalu berbuat kebaikan, maka kabar baiknya adalah surga bagi mereka. Diperlihatkan kepada mereka, dikabarkan dan sekaligus diperlihatkan kepada mereka. Kalau yang selalu berbuat keburukan, maka dikabarkan dan diperlihatkan, diinformasikan kepada mereka, mereka akan mendapatkan neraka. Dan itu kabarnya. Nah, setelah itu termasuk juga mereka ditempatkan di surga bagi yang selalu berbuat kebaikan, yang beriman kepada Allah, yang bertakwa kepada Allah, dan ditempatkannya mereka yang selalu berbuat keburukan di dalam neraka. Itu. Nah, ini yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Ya. Begitu, itu ayat 159 dari surah Al-An'am. Ini mengisyaratkan kepada kita agar kita jangan sekali-kali memisahkan diri kita dari Islam, ya, dari agama Islam. Tetap teguh, wa'tasimu bihablillah. Tetap teguh walaupun banyak sekali godaan-godaan. Ya, di dunia ini kan banyak sekali godaan-godaannya, baik berupa harta, tahta, maupun wanita. Banyak sekali godaannya yang membuat kita bisa melenceng dari agama kita. Insyaallah. Kalau kita melenceng, nah maka akan seperti ini nanti. Seperti yang tadi
disebutkan. Innama amruhu ilallah, amruhum ilallah. Tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Ya. Resiko mereka dunia dan akhirat. Ada orang yang diberikan bonus pahala di dunia, atau bonus adab di dunia, tapi ada juga yang nanti aja sekalian di akhirat ya, tidak diberikan bonus di dunia. Kalau yang diberikan bonus di dunia itu biasanya untuk pendidikan bagi yang lainnya ya, maka bahasanya juga meminjam, kayak semacam Fir'aun itu dipinjam tubuhnya itu masih tetap seperti itu oleh Allah di dunia ini. Untuk apa? Untuk ajaran pendidikan bagi orang-orang setelahnya. Yes, seperti kita ini. Agar kita tidak seperti Fir'aun. Nah iya ya. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu a'lam bimuradi, wallahu a'lam bishawab. Mungkin ada yang mau menambahkan atau menanggapi apa-apa yang disampaikan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ustadz, dari paparan yang tafsir surat Al-An'am ayat 159 tersebut, ada barusan dari 73 golongan ya yang disebutkan. Kalau Nasrani kan tadi 72, Yahudi 71. Nah kita aja yang 73 golongan ini kan pernah saya bukan bergabung lah ya, mengikuti semacam Ahli Sunnah wal Jamaah, Muhammadiyah, Persis, Salafi pernah juga kan ya saya kemudian terakhir di majelis tabligh yang kemarin nginep 3 hari di sini. Masing-masing mereka itu mengklaim bahwa dari 73 golongan itu kelompok golongan dia yang paling afdol, yang paling utama ya, karena semacam kemarin majalah masalah tabligh jamaah tabligh, dia mengklaim bahwa saya juga pernah diajak ya untuk kim di masjid, syiar katanya zaman Rasul juga, walaupun dicaci di masjid tetap ngajak. Nah, kemudian Salafi juga sama, kita faktornya pokoknya hadis dan Quran hadis. Nah kemudian Muhammadiyah juga sama kan, NU juga sama mengklaim ahli sunnah. Nah ini di tengah-tengah kerancuan atau kegalauan umat itu yang mana yang paling utama gitu kan ya. Nah itu mungkin masih sampai saat sekarang ini saya masih mana yang satu golongan itu gitu barangkali ya. Itu mungkin barangkali Ustadz yang perlu disampaikan pada kesempatan yang baik ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya itu mereka satu golongan karena mereka tidak memisahkan dengan Islam. Ya kalau di sini kan memisahkan atau berpisah dengan agama. Mereka ketika mereka jadi jamaah tabligh itu mereka tidak berpisah dari Islam, kan? Tetap dalam Islam. Kemudian mereka mengklaim Muhammadiyah juga tidak memisahkan dengan dirinya dengan Islam, tetap mereka dalam Islam. Begitu juga dengan NU dan sebagainya. Jadi mereka itulah yang disebut sebagai golongan atau satu golongan yang akan masuk surga gitu. Ya. Jadi 72 itu yang non Islam. 72 itu yang umat Nabi Muhammad yang bukan Islam. Gitu ya. Yang bukan Islam, yang memisahkan dari Islam.
dari agama kan sini. Farraqu dinahum, memisahkan dari agama Islam. Nah, kalau sudah mereka memisahkan agama, lakum dinukum waliyadin, bagi mereka bagi kamu agamamu, bagiku agamaku. Nah itu. Nah itu ya. Jadi ada hadis An-Najjar, kalau tidak salah itu hadis An-Najjar, itu yang menyebutkan bahwa umatnya Nabi Muhammad SAW itu akan terbagi pada bergolongan-golongan, gitu ya, bermacam-macam golongan, bermacam-macam madhab. Ya, semuanya akan masuk surga kecuali satu yang musyrik, yang tidak menyembah kepada Allah. Gitu ya. Jadi kalau ini hadisnya itu tentang akidah, tentang agama. Kalau yang tadi An-Najjar itu tentang madhab. Kalau masuk madhab-madhab, golongan-golongan, itu semuanya akan masuk surga kecuali satu yang memisahkan diri dengan agama. Ya, itu hadisnya juga dari An-Najjar. Ya. Jadi begitu. Yang golongan Islam itu yang musyrik, yang munafik kali ya. Ya. Yang golongan Islam. Ya. Jadi yang 73 itu berarti yang satu golongan, yang semua golongan itu masuk Islam kan ya. Iya, Islam. Jadi kalau tadi ada yang dari madhab itu yang tidak masuk Islam itu berarti yang keluar dari agama. Yang 7 golongan apa? Yang madhab itu ya. Iya. Itu yang kafir. Yang umat Nabi Muhammad kan banyak yang kafir nih sekarang ini, yang musyrik. Itu 72 golongan berarti itu yang musyriknya, yang satu golongannya yang tetap dalam Islam. Jadi kalau ngelihat dari hadis tadi ya. Nah, ya. Wasataf tariku ummati ala salatin wasaba'ina firqatan kulluhum fil hawiyati illa wahidah. Nah, bedakan antara iftaraqo dengan ikhtalafa. Ya. Kalau iftaraqo itu berbeda-beda agama. Ya, memisahkan diri dari agama. Tapi kalau ikhtalafa berbeda-beda madhab. Kalau di sini iftaraqo. Jadi 73 itu adalah beda-beda agama. Nah, Nabi mengatakan ikhtalafa ummati rahmatun, atau ikhtalafal ulama rahmatun. Berbeda-bedanya madhab, para ulama, berbeda-beda para ulama, itu merupakan rahmat. Di sini ikhtalafa ya, perbedaan pemikiran, perbedaan madhab, perbedaan madhab yang diambil oleh mereka, oleh para ulama itu ya. Nah itu ya. Jadi kalau perbedaan agama itu membuat semuanya masuk neraka kecuali satu, kalau perbedaan madhab semuanya masuk surga kecuali satu, gitu ya. Itu ada perbedaan antara iftaraqo dengan ikhtalafa. Gitu ya. Yang lain? Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sebenarnya pertanyaannya sama dengan Pak Undang. Ya. Cuman tadi kalau sudah dijelaskan dengan Pak Ustadz, golongannya mungkin beda. Beda, ada Salaf, ada Muhammadiyah, ada yang lain-lain, tapi dengan tetap Islam gitu Ustadz ya. Iya. Yaudah, oke, Maret itu dia kita anggap ahli sholat jamaah. Tapi permasalahannya gini, Ustaz. Ada juga golongan-golongan lain yang mengaku Islam, tapi ajarannya ya tidak sesuai dengan Islam gitu, Ustaz. Ngakunya Islam gitu kan.
Dan orang-orang juga banget ada pengikutnya, Ustaz, ada pengikutnya. Banyak. Dan ada pengikutnya. Apakah itu salah satu golongan gitu yang tadi bukan yang satu golongan yang ahli sholat jamaah? Karena apa namanya ya? Kadang orang berguru, Ustaz, berguru dan dia taat dengan gurunya. Padahal gurunya belum tentu benar juga, Ustaz. Misalkan Nazrul bin Jalik, misalkan dengan dia sesat, misalkan gurunya. Jadi dia punya pengikutnya gitu kan. Apakah orang tersebut termasuk golongan sesat juga? Kadang kan dia mengikuti gurunya gitu kan. Situ, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau penjelasan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi kan disebutkan dalam pertanyaannya, orangnya mengaku Islam tapi tidak mengikuti ajaran Islam. Bagaimana itu? Mengaku Islam tapi tidak mengikuti ajaran Islam. Ya. Di sini ada paradoks ya. Ada paradoks. Jadi berarti di situ Islamnya hanya pengakuan saja untuk kepentingan dia gitu. Ini yang disebut dengan orang munafik ya. Orang munafik. Orang munafik itu yang benar-benar munafik gitu ya. Orang yang benar-benar munafik itu kan ada dua ini. Hatinya bicaranya begitu, hatinya berbeda gitu. Gitu ya. Apa yang dia katakan dengan apa yang dia lakukan itu berbeda. Kemudian kalau orang munafik itu dia udah selalu menentang gitu. Kayak siapa itu Abdullah ibnu Ubay bin Salul ya. Ubay bin Salul gitu. Itu dia walaupun masuk Islam tetapi selalu menentang Rasulullah. Ya, Rasulullah memerintahkan supaya ikut perang, malah dia memerintahkan supaya jangan ikut perang. Nah, mungkin itu termasuk juga ya. Mungkin itu termasuk juga. Artinya dia memisahkan dari Islam itu sendiri sebetulnya. Karena kan Islam memerintahkan untuk perang, Rasulullah memerintahkan untuk perang, tapi dia malah mengajak untuk tidak perang. Maka ada ayat yang memerintahkan, ayat Al-Quran yang memerintahkan agar memerangi orang-orang munafik dan orang-orang kufar, ya kan? Gitu. Jahidil kufar wal munafikin. Perangilah orang-orang kafir yang jahat dan orang-orang munafik. Orang-orang yang munafik. Dan bedakan antara munafikun dengan orang yang berbuat kemunafikan. Itu beda juga ya. Kalau yang munafik itu udah benar-benar hati dengan ucapannya itu sudah benar-benar berbeda gitu. Kalau yang hanya sekedar kadang-kadang dia ya, kadang-kadang dia berbohong gitu. Tidak menepati janji, itu ciri, baru ciri kemunafikan seseorang gitu. Belum menjadi munafikun. Belum menjadi munafikun. Dia masih bisa besoknya sudah tobat lagi kepada Allah gitu. Istighfar lagi gitu. Nah, kalau al-munafikun itu sudah tidak istighfar, sudah tidak tobat lagi, itu sampai mati dia begitu. Sudah menjadi sifat dia yang terus sampai mati dan tidak berubah lagi. Itu al-munafikun. Maka Allah memerintahkan untuk memerangi jahidil kufar wal munafikin. Perangilah orang kafir yang jahat dan orang-orang munafik yang benar-benar munafik, al-munafikun. Gitu ya. Tadi apa pertanyaannya lagi? Orang munafik itu, tapi dia munafiknya sebagai guru, jadi itu punya pengikut misalkan. Ya. Apakah itu pengikutnya itu termasuk
juga. Ya, kalau dia mengikuti ya berarti termasuk ya. Masuk golongan kan, itu golongan firqah, artinya golongan ya. Syi'an, ini syi'an. Golongan-golongan yang apa namanya? Selalu bertengkar, itu syi'an. Syiah. Ya. Syiah ini selalu bertengkar dengan di antara mereka gitu. Di antara mereka itu bertengkar. Syiah. Nah, walaupun itu madhab atau perbedaan madhab, tapi terus saja bertengkar, itu juga tidak baik. Boleh kita berbeda-beda, ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Salafi, ada apa lagi? Tabligh dan sebagainya. Boleh itu. Yang tidak boleh itu saling bertengkarnya ini. Terkena hukum itu, hukum bertengkar antara satu dengan yang lainnya. Padahal umat Islam itu semuanya bersaudara. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhwaikum. Semestinya saling memperbaiki, bukan saling bertengkar. Saling memperbaiki. Fa aslihu baina akhwaikum. Saling memperbaiki antara satu dengan yang lainnya. Kalau satunya berbuat kesalahan, maka mengingatkan. Tapi bukan menghukum ya. Bukan menghukum. Menghukum itu mengkafirkan namanya. Lu kafir. Ini. Itu namanya menghukum. Untuk hal yang demikian, untuk yang menghukum, menentukan hukuman dan sebagainya, itu serahkan kepada Allah. Wa amruhum ilallah. Allah lah yang akan menghukumnya. Ya, kalau Imam Syafi'i itu kalau sudah berijtihad itu biasanya beliau mengungkapkan bahwa ini benar menurut aku, belum tentu benar menurut kamu. Mungkin juga ini mengandung kebenaran, mungkin juga mengandung kesalahan. Mungkin aku benar, mungkin juga kamu benar. Mungkin aku salah, mungkin juga kamu salah. Mungkin juga kita sama-sama dalam kebenaran, mungkin juga kita sama-sama dalam kesalahan. Nah, kalau masalah madhab, benar dan salah itu tidak dinilai oleh Allah. Yang dinilai oleh Allah itu melakukannya, melakukan apa yang kita yakini itu dari madhab. Ya, umpamanya ada orang yang tahap takbiratul ihramnya itu begini, ada yang begini, ada yang begini, ada yang begini saja. Mana yang benar? Mana yang benar? Mungkin kita yang benar yang begini, mungkin juga mereka yang benar yang begini, mungkin juga mereka benar yang begini. Itu diserahkan kepada Allah. Tidak dinilai benaran atau salahnya kalau masalah yang seperti itu. Nanti Allah yang akan Allah lah yang punya hak untuk menilainya. Ya. Bagi kita itu adalah melaksanakannya itu. Yang akan dinilai oleh kita melaksanakannya. Allah akan memberikan pahalanya. Baik itu yang begini atau yang begini atau yang begini. Itu semuanya akan Allah berikan pahalanya. Yang tidak dinilai itu adalah yang sama sekali begini tidak, begini juga tidak, begini juga tidak. Artinya orang yang tidak sholat. Nah itu mungkin itu yang termasuk yang golongan
Ya, golongan yang masuk neraka itu yang gitu, yang tidak sholat, tidak zakat, tidak puasa, tidak apa, tidak melaksanakan perintah-perintah Allah. Oke. Nah, itu ya. Jadi orang yang mengikuti ajaran pimpinannya, mengikuti pimpinannya dalam satu ajaran, maka dia termasuk kelompoknya lah. Ya, kalau dia mengikuti itu. Nah, ini yang sering jadi masalah dan tidak terasa oleh kita itu, kalau kita mengikuti ajaran agama mereka yang tidak Islam, kan tidak terasa dalam kehidupan ini. Dan itulah usaha mereka untuk memisahkan orang-orang Islam itu dari ajarannya yang benar, dan kita tidak merasakannya. Gimana biar kita merasakan? Ya, kita harus terus mempelajarinya. Apakah itu sesuai dengan Islam atau tidak? Kalau udah keluar dari Islam, jangan kita ikutin. Ya kan begitu. Kalau itu sudah tidak sesuai dengan Islam. Sebab kalau tidak sesuai dengan Islam berarti sudah memisahkan dari agama, dari ajaran agama. Itu ya. Mungkin ada tambahan, Pak Am, enggak? Yang mana? Yang redaksi hadisnya. Oh, redaksi hadisnya yang saya tidak hafal ya. Itu An-Najjar itu ya, hadisnya itu An-Najjar. Jadi umat Islam itu akan terbagi pada bermacam-macam golongan gitu. Tidak sebutan 73 tapi bermacam-macam golongan. Umat Nabi Muhammad ya. Iya. Ya. Jadi karena dia redaksional hadisnya umatku akan pecah dari sekian orang. Iya. Itu kan umatku. Jadi umat yang mulai dari Rasulullah hadis sampai ke ini kan berarti umat Rasulullah. Jadi umat yang terpecah bukan agama. Iya. Jadi Ustaz sudah menjelaskan bahwa Yahudi, Nasrani semua itu manusia itu umatnya Nabi. Iya. Jadi bukan Islam yang terpecah, tapi umat. Iya. Nah, terus saya paham. Jadi itu yang disebut Muhammadiyah, NU, Salafi, Muhammadiyah, sama dan banyak hal sebagainya. Nah itu kan termasuk umat Rasulullah juga. Betul. Di dalam Islam. Jadi bukan itunya yang terpatah. Bukan tadi organisasi, karena yang tadi saya sebutkan itu hanya organisasi saja, cara dakwah mereka. Gitu. Kan termasuknya umat Rasulullah. Jadi kalau redaksional hadisnya umat dulu berarti orang Islam. Ya. Seluruh umat Rasulullah itu orang Islam. Jadi organisasi Islam yang ada selagi mereka menaati Allah, agamanya Islam, kitabnya Al-Quran, Nabi Muhammad, itu baru satu golongan. Itu golongan. Hanya jalur dakwahnya yang mereka jadi umat itu di sana berarti seluruh umat agama apa. Jadi jangan membedakannya seperti bahwa Islam akan terpecah kalau tadi tradisionalnya saja. Iya. Kalau Islam akan terpecah menjadi sekian golongan atau umat akan terpecah kan beda. Di sini umat ya. Di sini umat ya. Bukan. Nah. Jadi yang disebut kaum yang tadi itu bukan dalam Islamnya, tapi seluruh umat. Ya.
Organisasi berarti. Jadi semua apa firqah ya jalur-jalur dakwah Islam yang ada itu satu umat kan. Jadi bukan jangan sampai ini aja namanya memandangnya itu jangan seperti bahwa umatku sama umat Islam kan beda. Ini yang terbaca itu umatku bukan Islam. Artinya gimana? Artinya gimana? Kalau tadi hadisnya adalah umatku akan terpecah menjadi seperti Ya. kan beda dengan umat Islam akan terpecah menjadi Ya. makanya tadi saya tanyakan hadis relasional seperti apa Ya. umatku apa umat Islam. Kalau umat Islam ya itu berarti internal umat Islam. Tapi kalau umat bukan semua yang ada dari Rasulullah sampai kiamat itu kan umat Rasulullah semua. Cuma agamanya beda, jadi Islam bukan dari jadi jangan membela, jangan mengecilkan pemandangan itu, jangan kecilkan bahwa yang terpercaya itu Islamnya, jangan bukan itu. Ya. Oke. Kalau hadis yang ini yang ada tadi saya bacakan di sini itu sekupnya adalah tentang apa namanya, tentang akidah ya. Ini mengenai akidah. Tapi kalau yang hadis yang satunya itu, cuma saya nggak hafal ya, itu lebih cenderung kepada perbedaan apa? Perbedaan fikihiyat, sifatnya sifat fikih gitu, yang itu. Jadi walaupun di situ sama-sama ungkapannya umat, tetapi yang satu itu tentang akidah, itu yang tidak dibolehkan, sedangkan yang satu itu tentang fikih, perbedaan madhab. Nah, artinya kalau perbedaan agama itu membuat semuanya itu masuk masuk neraka kecuali satu Islam. Tapi kalau perbedaannya itu perbedaan fikihiyat, maka semuanya masuk surga kecuali yang bukan yang sudah memisahkan dari Islam. Kalau di dalam hadis yang ini umatnya itu semua agama, umat Nabi Muhammad semua agama ya, kecuali Islam. Kalau yang satunya umatnya itu satu agama yaitu Islam, kecuali yang lainnya itu kecuali yang satunya itu adalah yang memisahkan dari Islam. Mungkin kalau redaksinya sih sama gitu umat, tetapi perbedaan arti gitu. Mungkin ada perbedaan arti ya. Kadang dalam Al-Quran juga ada beberapa kata yang artinya itu berbeda, walaupun sama gitu kata-katanya, walaupun sama gitu. Begitu ya. Tapi kita harus mempelajari lagi dah, biar biar lebih jelas gitu. Kalau saya baca beberapa ulama sih itu menafsirkannya hadis yang ini, yang An-Najjar itu adalah hubungannya dengan fikih gitu. Sedangkan yang hadis yang di sini yang ini itu hubungannya dengan akidah. Gitu. Perbedaannya. Dan hadisnya itu juga sebetulnya kalau ini kan dari Abu Hatim ya. Kalau yang satunya itu An-Najjar, sebetulnya lebih kuat ya. An-Najjar itu kan orang ahli hadis pada zaman itu ya, Rasulullah SAW. Ya itu ya. Permasalahannya mungkin karena saya tidak ada teksnya ya, teks hadisnya yang itu, yang satunya itu An-Najjarnya itu, sehingga tidak bisa diteliti dibandingkan di sini gitu. Mungkin harus kita ini lagi pelajari lagi
dengan lebih itu. Sama-sama lah, saya juga mencari, antum juga mencari gitu. Sampai betul-betul kita memahami betul itu. Mungkin itu ya. Ada tambahan? Cukup. Udah gambaran. Dan Udah ada gambaran. itu ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya sehingga kita tidak keluar dari agama. Kalau perbedaannya perbedaan madhab, jangan dipermasalahkan gitu. Jangan dipermasalahkan, karena kalau dipermasalahkan itu akan menjadi berantem gitu antara sesama umat Islam. Wallahu a'lam bimuradi, wallahu a'lam bishawab. Yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri. Kita tutup sama-sama dengan kafaratul majlis, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Closing. Baik jamaah, demikian paparan tafsir Al-Quran yang disampaikan oleh guru kita Al-Mukarram Al-Ustadz Ud Masudin Arasi SPDI dan tanya jawab. Baik, kita ketemu lagi insyaallah Ahad depan pada subuh. Mohon maaf bila ada perkataan yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.